اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله على كل نعمة، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شافي الأمة وآله وذرياته وإطراته وأهل بيته الطيبين الطاهرين من أبناء فاطمة والأصحابه وأمته الأمة. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kesempatan kita hidup di muka bumi ini, memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang lain yang begitu banyak yang tidak dapat tersebutkan satu persatu. Salawat dan salam sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah kita akan menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita di muka bumi ini. Amin. Hadirin hadirat yang rahimakumullah, hadirin yang hadirat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barusan tadi Pak Kudang, Syekh Abdullah minta saya untuk mendoakan Bapak Ibu sekalian ya, semuanya. Baik, kalau begitu saya kasih satu hal. Kita hampir-hampir enggak pernah baca Fatihah buat diri sendiri. Hampir-hampir enggak pernah. Kita baca kirim Fatihah buat Syekh Al-Qarijani, ya. Kirim Fatihah buat Syekh Bagi Muqaddam, ya. Kirim Fatihah buat siapapun kita kirim Al-Fatihah. Buat diri sendiri hampir-hampir enggak pernah. Sekarang Al-Faqir pengen ngajak bareng-bareng kita ngirim Fatihah buat diri sendiri. Caranya dengerin baik-baik. Al-Fatihah bil qabul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi wa jasadi. Summa ila ruhi wa jasadi. Ini kita niatin dulu sama-sama. Jadi kalau bacanya gini: Al-Fatihah bil qabul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi wa jasadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibaca kalau boleh tiap hari. Tiap hari ini habis salat subuh tiap hari kita baca Fatihah, insyaallah semua urusan kita satu hari itu sama Allah dikasih beres. Semua hajat kita dikasih kabul. Yang enggak muluk-muluk kita minta sehat walafiat, minta kuat iman, minta dimudahkan urusan dunia wal akhirat. Baca Fatihah buat diri sendiri tiap hari. Bapak Ibu sekalian jangan lupa nih. Ala ruhi
wa jasad. Al-Fatih bil qabul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi wa jasadi. Ruh kita, jasad kita. Tiap hari baca Fatihah buat diri sendiri, tiap hari. Kapan waktunya? Sebaiknya pagi sebelum beraktivitas. Bangun subuh nih, salat subuh, baca Fatihah buat diri sendiri. Baru baca Fatihah buat orang tua kita. Buat Fatihah buat guru-guru kita. Fatihah buat kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala tuh. Tapi jangan lupa Fatihah buat diri sendiri nih Bapak Ibu sekalian nih. Ini dipakai banget nih. Saya harapin yang hadir di sini semuanya pakein bisa. Tiap hari dengan niat semua hajat bakal kabul insyaallah. Ya, saya jazakan Bapak Ibu sekalian, jazakan baca Fatihah buat diri sendiri. Baik, saya lanjutin. Kita belajar ilmu, semua nih belajar ta'lim tiap hari. Ada 4 tingkat yang mesti kita raih. Yang pertama ilmu yakin. Ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Teorinya dapat, ngajar nih teorinya nih. Saya ceritain itu ilmu yakin. Sampai Bapak Ibu sekalian menyaksikan yang namanya ainul yakin. Saksiin, kebukti baca Fatihah buat diri sendiri, kebukti badannya sehat. Lihat sendiri badannya sehat, hajat kabul. Itu namanya ainul yakin. Ainul yakin naik lagi. Apa itu? Haqqul yakin. Udah bener dah, nggak ada keraguan atasnya. Haqqul yakin, baca Fatihah tadi bakal kabul. Yakin. Ada yang paling tinggi saya mau kasih pagi ini. Orang rata-rata tahunya ini 3 doang nih. Ilmu yakin, ain yakin, haqqul yakin. Rata-rata orang tuanya bahas sini 3. Ada lagi yang lebih tinggi yang namanya kamalul yakin. Kamalul yakin itu, kamal itu sempurna. Dia yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga haqqul yakin. Ada yang keempat, cuma orang at-taqwa doang dapat nih, kamalul yakin, yakin yang sempurna. Kenapa? Kamalul yakin sempurna udah nggak ada pertanyaan dalam diri sendiri, nggak ada. Ini bisa enggak nih? Itu tuh udah belum dapat keyakinan yang sempurna. Kamu yakin itu udah serahin sama Allah pasti. Kenapa? Al-yakin, yakin aja itu al-imanu kullu. Al-yakin, al-imanu kullu. Nah kalau kamu yakin itu bagaimana? Lebih dari kullu. Yang belum kita tahu kita bakal udah yakin. Apa yang kita belum tahu? Siapa yang tahu di kuburan apaan? Kita yang tahu, sudah meninggal dulu. Tapi kita tahu dengan keyakinan sempurna di kuburan akan datang malaikat Munkar dan Nakir. Yakin tahu. Nggak ada yang pernah di kuburan pulang cerita ada Munkar Nakir kemarin, nggak ada. Tapi kita harus tingkatkan sampai tingkat kamalul yakin pasti. Jadi bukan cuma sekedar haqqul yakin, di atas itu namanya kamalul yakin. Dengan keyakinan ini insyaallah ilmu yang dibagi bakal manfaat. Coba Bapak Ibu sekalian nanti mulai besok, mulai hari ini dan seterusnya jangan lupa baca Fatihah buat diri sendiri. Jangan lupa nih Bapak Ibu sekalian, jangan lupa baca Fatihah buat diri sendiri. Insya Allah bakal kebukti ntar keyakinannya, kebukti. Ada lagi cara bacanya lebih bagus Fatihahnya. Sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, angkat tangan begini. Angkat tangan buat begini nih. Di depan begini, ikutin Nabi. Bukan di samping begini, bukan begini, bukan. Nabi depan dada begini nih. Gini caranya, dirapetin tangannya begini, mata lihat di sini. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta.
Apa hajatnya? Minta semua. Bapak Ibu sekalian minta sama Allah. Apa hajatnya? Minta sehat ya Allah. Rata-rata udah umur segini pada ada aja pegalnya le, sakitnya le, pusingnya le. Minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Allah udah ngumumin ada baina abdi baini wa baina abdi. Antara aku dengan hamba aku kata Allah. Antara kita apa sama Allah? Minta doang. Minta sama Allah. Nih, tangan direpat di depan dada begini nih Bu nih. Bapak sekalian begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus minta dah. Bahasa Arab Beb, bahasa Indonesia boleh. Cuman jangan dizahirin, jangan dikeluarin. Dan pakai ya Allah jangan dalam hati. Minta sama Allah benar-benar sungguh-sungguh. Minta apa mintanya? Minta sehat ya Allah, sehat walafiat, minta kuat iman Islam, minta dimudahkan urusan dunia wal akhirat. Ya Allah, minta diluasin rezekinya, dipanjangin umurnya, minta wafat husnul khatimah ya Allah. Jangan pernah tinggal doa tiap hari minta wafat husnul khatimah. Kenapa? Setengah tahun meninggal kita kapan? Lagi sehat-sehat tawa-tawa pagi-pagi, siang udah nggak ada. Jadi jangan pernah lupa doa minta wafat husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Doa ini tiap hari ini. Jadi sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in minta sama Allah. Sekarang kalau lagi sholat, imam lagi baca sampai waladhdallin, sempet doa tuh. Waladhdallin, langsung cepet doa. Apa doa perlunya sama Allah? Jangan puyeng-puyeng dah. Minta wafatus khotimah dah. Yang lain-lain terserah Allah dah. Wafatus khotimah kudu minta. Harus minta terus setiap hari. Jadi dalam catatan doa minta sama Allah, Bapak Ibu sekalian kapan ninggalin minta wafatus khotimah. Nah ini. Setelah kita dapat tadi ilmu yakin, ngaji ini ilmu yakin, ainul yakin, naik habul yakin, yang paling top kamalul yakin, yakin yang sempurna. Saya berharap dan berdoa sama Allah, ini jamaah saya di sini semuanya sampai tingkatan kamalul yakin. Kalau kamalul yakin itu yang dijaga di hati banget, hati nggak ada dengki, nggak ada ngiri, nggak ada. Nggak ada kepengenan lain kecuali minta dicintain sama Allah dan Rasulnya. Itu mintanya dah. Mau di mana kita berdiri, di mana kita tinggal, di mana kita pergi, minta itu doang. Minta Allah selamatin kita dunia wal akhirat. Bapak Ibu sekalian, setelah mendapatkan 4 yakin tadi, dari ilmu yakin itu tingkatan orang awam. Orang awam itu ilmu yakin. Naik dengan ainul yakin, itu hakikat, orang yang tahu hakikat. Kalau sampai dengan hakul yakin, itu orang yang sampai makrifat sama Allah, itu sampai hakul yakin. Terus yang paling tinggi kamul yakin tingkatannya apa Beb? Kamul yakin itu udah lemagomnya kekasih Allah. Jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala magam udah kamul yakin. Kita semua berebut menjadi kekasihnya Allah, harusnya semuanya harus. Biar kita profesi kita apa, kerjaan kita apa, ibadah kita bagaimana, yang paling penting dapat magam kekasih Allah. Ibadah yang paling Allah senang apa? Menjadi kekasih Allah. Jadi kekasih Allah cara ada jalannya, nggak susah. Salat, kata Allah, salat buat dirimu bukan untukku, salat buat engkau, akan mencegah dirimu daripada perbuatan keji dan mungkar. Buat siapa? Buat kita baliknya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tuh, lihat. Terus apa? Apa lagi? Ibadah apa yang Allah senangin? Puasa untuk dirimu.
Semua rata-rata ibadah kita buat sholat kita, puasa kita buat dirimu, dibalikin lagi sama Allah. Yang paling tinggi ada satu ibadah yang paling Allah cintain apa? Memberikan rasa senang di hati orang yang sedang susah. Tuh Allah paling senang tuh. Lagi susah, ente bikin senang hatinya, itu mahal. Nah, rata-rata kasih Allah itu ibadahnya. Membuat hati orang lain menjadi gembira dan senang ketika dia lagi sedih. Itu mahal itu di mata Allah. Bukan salat kita, bukan. Salat buat diri kita sendiri, puasa kita semuanya baik untuk diri sendiri. Tapi menitipkan rasa senang di hati orang yang sedang susah, itu ibadah yang paling Allah senang. Ada orang susah nih, kita senengin hatinya. Imma kita kasih hadiah, imma bicara kita yang enak sama dia, imma kita menghargai orang-orang kecil. Kita barangkali dapat Allah kasih pangkat yang besar, yang tinggi di mata dunia, tapi engkau menegurnya orang kecil, dia akan gembira, dia senang. Bapak itu negur saya dengan gembira, dia akan ingat terus. Misalnya kerjaan kita KPU kan tinggi ya jabatannya. Pemilihan umum dia ngatur, ditegur tukang sapu kira, Bapak itu negur saya tadi, alhamdulillah. Nah, hal kayak begini ini yang mahal, yang Allah senengin. Pakainya apa? Kamalul yakin. Pakai iman yang perfect. Allah cinta banget sama orang yang nyenengin hati orang lain. Jadi nggak susah-susah, nggak. Gimana menjadi kekasih Allah? Engkau senengin Allah, kau jadi kekasih. Mau tahu bukti kekasih? Contoh nih, orang kalau kekasih itu bukan orang cinta kan ya? Kalau disebut kekasih itu kan cinta. Dulu ada seorang nih ngasih benda kepada kita, tapi kan dia kekasih kita, benda itu pasti berharga banget karena yang ngasih kekasih. Contoh dah, tahu nggak pembatas buku? Pembatas buku cuma kertas doang tuh, dikasih, nggak ada artinya berapa duit sih pembatas buku. Tapi ya bukan perkara apa yang dikasih, siapa yang ngasih jadi mahal. Kasih kita yang kita cinta kasih. Sampai sekarang kita masih ingat betul, masih ingat. Oh zaman dulu saya masih SMP dikasih sama orang yang saya sayangin banget. Sampai sekarang masih kita simpen. Bayangin hal kecil tapi bisa ingat lama. Kenapa? Kekasih. Nah kalau Allah, kau kasih Allah, Allah akan lihat hal kecil darimu. Karena begitu. Siapa yang ngasih? Orang yang sangat engkau cintai, siapa? Allah. Jadi jangan, ya Allah minta rezeki, ya Allah dikasih rezeki banyak, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya Allah banyak. Dikit ya alhamdulillah dah. Nggak bisa begitu. Bukan perkara besar kecilnya, perkaranya siapa yang ngasihnya pegang nih. Bukan besar kecilnya, tapi siapa yang kasih. Kalau kita cinta, siapa yang ngasih? Allah yang ngasih. Ya Allah, keingetan seumur hidup. Kenapa? Memang seumur hidup kita buat Allah, hanya untuk Allah. Aku hidup untuk yang menghidupkanku, dan aku mati pun untuk yang mematikanku. Tuh kalimat itu. Aku hidup untuk apa? Untuk yang menghidupkanku. Siapa? Allah. Aku mati, kenapa? Untuk yang mematikanku. Siapa? Allah. Jadi hidup kita udah benar buat siapa lagi, kecuali buat Allah doang. Kalimatnya mudah, ngejalaninnya dibikin ribet sama iblis. Ingat ono, ingat ini, ingat jabatan, ingat rezeki, ingat duit, ingat segala hal, tetek bengek yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Habib balikin lagi nih, ilmu yakin, ainul yakin, hagul yakin, dan kamalul yakin. Iman yang kamalul yakin, yang sempurna, yang perfect imannya. Nah, kalau kamalul yakin itu bukan lihat apa yang dikasih, tapi lihat siapa yang ngasih. Kalau kita kan masih lihat apa yang dikasih, alhamdulillah dapat rezeki cukup nih, bisa bangun rumah nih. Lihatnya apa yang dikasih, tapi ngeliat siapa yang ngasih. Ya Allah, yang ngasih itu Allah. Kita pengen rumah kita jadi rumah yang ibadah, pengen bikin rumah buat ibadah, yang dipikirin
tempat sholat di rumah di mana yang bikin? Jarang orang bikin. Di rumah kamu bikin tempat sholat di mana, tempat ibadah? Pengen bikin kamarnya yang bagus, ruang tamunya yang cakep. Nggak ada yang kepikiran. Pengen bikin tempat ibadah di mana sini nih, bikin mihrab di sini ini bagus. Berarti rumah itu dia dipersembahkan untuk Allah. Apa-apa yang dibuat untuk Allah, Allah akan buat apa-apa untukmu. Kita berbuat untuk Allah, Allah berbuat untuk kita. Lihat aja. Ini Bapak Ibu sekalian, ini bulan Muharram udah masuk kemarin, udah pada lewatin, udah Muharram udah, Asyura udah, sekarang masih di bulan Muharram, di tahun baru 1445 Hijriah, berarti 1445 tahun lalu Nabi Muhammad SAW hijrah. Perkara hijrah cuma sekali, tapi diabadikan selama udah sampai sekarang udah 1445 tahun diabadikan. Berarti perbuatan yang sekali aja abadinya sampai sekarang. Nah itulah yang kita pengen, perbuatan kita abadi di mata Allah. Sampai tadi kubur Allah bisa maafin kita, Allah ampun kita gara-gara perbuatan yang abadi di mata Allah. Apa? Bantu orang susah. Bantu orang susah itu abadi. Tentu ya, bantu orang susah. Orang sakit susah nggak? Susah. Buat dirinya susah, coba bantuin dia bisa gembira. Apa buat dia gembira sampai dia lupa sakitnya? Itu mahal tuh. Dengan menjenguknya, kelihatannya kecil tapi mahal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil saya doakan mudah-mudahan yang punya hajat-hajatnya gubul, semuanya gubul. Yang pengen punya mantu, mudah-mudahan mantunya orang dekat aja, amin. Dan pengen punya mantu kalau bisa orang sini aja, amin. Amin. Yang berasa gitu senyum. Pura-pura nggak tahu. Tuh, Masya Allah. Dalam tuh kalimat. Dalam ya. Amin. Mudah-mudahan gubul yang yang sakit biar pada sehat. Yang lagi susah ekonomi dimudahin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hajatnya gubul. Semuanya hajatnya gubul insyaallah. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu keinginan kita. Sebenarnya keinginan kita itu pakai Fatihah aja gubul, Bu. Sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, angkat tangan buru-buru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta sama Allah, ngomong minta sama Allah. Apa aja minta? Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen apa? Pengen, sebutnya pengennya. Minta sama Allah, ya Allah, minta mohon bantuan untuk bisa menyenangkan Engkau dong. Kalimat berat banget tuh. Mohon bantuannya Allah supaya bisa nyenengin Allah. Doa kayak begitu susah tuh. Gimana cara nyenengin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadi salat udah biasa untuk diri kita sendiri. Sedekah udah biasa buat diri sendiri juga. Puasa juga. Yang Allah senang bagaimana engkau menitipkan rasa bahagia di hati orang yang sedang susah. Rasa bahagia dititipin di hati orang sedang susah, di mata Allah mahal banget. Nah, ini yang bakal jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi ini semua diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Memang kekasih-kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kekasih lagi baru ngangkat tangan begini, kabul. Udah dikasih ini begini. Sampai Allah bilang, baru pengen minta, belum minta, kabulin sama Allah. Apalagi minta. Sampai Allah malu nggak ngasih, coba. Doa nih minta sama Allah, sampai Allah bilang sama diri sendiri, Allah malu kalau Allah nggak kasih doa kita. Doa itu bukan bagus lafadznya, bukan bagus bacaannya, bagus niatnya. Doa minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting jangan pernah lupa baca doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Terus ada satu doa lagi yang luar biasa. Ini doa buat orang yang berpisah jauh, nggak pernah ketemu. Doa nih apa? Di Al-Quran ada. Wa ja'alnaha lahum fiha rukubuhum wa mimma wa ja'alnaha
lahum fiha raqubuhum wa mimma wa ja'alnaha lahum fiha raqubuhum wa mimma ya'lam. Itu doa tuh situ. Ingetin kalian untuk surat Yasin tuh. Wa ja'alnaha lahum fiha raqubuhum wa ja'alna lahum fiha raqubuhum wa mimma ya'lamun. Jadi bagaimana? Wa ja'alnaha, sebut nama anak kita ke siapa ke, sebut wa ja'alnaha fulan lahum fiha fulan raqubuhum fulan wa ja'alna lahum fiha raqubuhum mimma la ya'lam. Nih, ini buat orang yang berpisah jauh. Kalau anak lagi merantau, lagi pergi, insyaallah bakal hubungin. Karena yang kita calling langsung Allah. Cara callingnya dengan wajalnaha, sebut namanya lahum fiha, sebut namanya raqubuhum, sebut namanya gitu. Jauh, misalnya anak di Bandung, datang, doa dapat, calling bisa. Wajah, misalnya di Bandung, misalnya ya Allah, misal wajalnaha fulan bin fulan lahum fiha fulan bin fulan raqubuhum mimma la ya'lamun. Tuh oleh-oleh buat Bapak Ibu sekalian nih. Baik di bulan Muharram ini, dikit lagi udah masuk ke pertengahan Muharram, gak lama lagi Safar, gak lama lagi Rabiul Awwal. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangin Bapak Ibu semuanya, dikuatin iman Islamnya, diberikan jalan keluar dari permasalahannya, sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Insyaallah yang pengen berangkat pergi haji, pergi umrah, boleh insyaallah. Amin. Insyaallah umrah. Dan ada saya minta sama Allah lagi, nih, yang bisa tiap hari dapat. Mudah-mudahan tiap hari bisa ketemu Rasulullah SAW. Walau cuma dalam mimpi. Ya Allah, Rasulullah segitu ganteng Ibu. Sekali dong lihat Rasulullah, seumur hidup nggak bakal lupa, aku mati. Dan minta juga mudah-mudahan kalau kita wafat, Rasulullah di sebelah kita nemenin kita. Demikian sebagai penutup, tadi sudah ilmu yakin, ainul yakin, agul yakin, kamal yakin. Ini pegangan nih. Minta sampai kamal yakin. Saya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian dan menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang satu yang miskin saya, kalau masih ilmu yakin adalah juga masih awal. Ilmu yakin itu kan ada hakikat itu, aku yakin ini ilmu yakin apa namanya? Yakin hakikat. Ainul yakin itu orang awam. Wah ini masih awam. Ainul yakin, ilmu yakin sorry, ilmu yakin awam. Ainul yakin hakikat, menyaksikan. Hangul yakin udah la syakun alaih. Kamu yakin nggak usah diomongin, ada yakin. Jadi mesti punya sampai tingkat kamal yakin. Bapak yakin Quran obat misalnya, yakin obat bisa dibuktikan dengan kamal yakin. Salat obat, gimana buktinya? Salat itu obat. Nabi yang ngomong, "Qum fasalli fa inna salata shifaun." Dirikanlah salat, semuanya salat itu obat. Jadi kalau yang lagi sakit-sakit salat dah.
sholat hajat ke, minta sama Allah, ya Allah minta disehatin. Fadhal saya. Baik Bapak sekalian, apakah ada yang pertanyaan? Kita menyediakan waktu. Apabila silakan tadi ada yang katakan itu. Ramdan. Ya, mau betulin dulu. Yang lainnya, Haji Nanang. Ini Mak. Pak, silakan bukan Pak. Nanti habis gini Pak Yatman ngasih contoh. Jangan TKM itu harus ngasih contoh dengan contoh. Yuk, silakan. Alhamdulillah Bu. Al-Quran bakal jadi saksi Bu. Saksi bagi yang mencintai. Kalau cinta kan kita pengen semua Bu. Kita cinta sama laki kita, kalau laki kita semua buat kita. Nah, suami ini cinta sama suami, kita nggak mau ngasih buat orang lain, nggak mau diduain, perkara pun nggak mau ngasih buat orang lain, nggak mau ada yang kita nggak mau buat orang lain itu cinta. Al-Quran juga demikian. Al-Quran itu kita cinta sama Al-Quran, buktinya mana? Bukti Al-Quran tiap hari kita tadarus Al-Quran walaupun selembar. Walaupun selembar ada kesempatan. Walaupun satu lembar. Tiap hari kita adain waktu saking kita cinta sama Al-Quran. Perkara udah selesai belum selesai, enggak masalah. Kata kepengen yang Allah lihat. Satu hari selembar. Selembar. Sekarang zaman sekarang Al-Quran udah kalah sama apa? Mau WA, Ibu baca WA tiap hari, baca WA, baca Quran mah enggak. Tiap hari liatin WA aja. Baru WA nih, belum nambah Facebook, belum nambah Instagram, belum. Tapi Al-Quran, Masya Allah. Ibu kalau yakin Bu Al-Quran ada, dulu tuh ada sahabat saya nama Ustaz Husain. Dia kena glaukoma, buta, tapi dia pencinta Al-Quran. Subhanallah, dia ngimpi lihat Al-Quran di dinding di mana bacaan Al-Quran semua dalam keadaan dia buta. Bayangin, Al-Quran mencintainya. Cinta kita cinta penting. Lebih penting lagi kita cinta sama kita. Kita cinta sama Rasulullah penting. Lebih penting lagi Rasulullah cinta sama kita. Kita cinta sama Allah penting. Lebih penting lagi Allah cinta sama kita. Pengen buktinya Allah cinta sama kita. Tahu-tahu pengen sesuatu digampangin sama Allah, itu buktinya Allah cinta. Apalagi dalam hal-hal yang baik. Demikian Bu. Insyaallah. Aib cuma pesan sehari selembar aja Bu. Selembar aja, dah. Nggak apa-apa, nggak susah, nggak berat. Selembar. Demikian. Itu Bu. Saya ingin menyampaikan amanahnya Kiai Mustafa tentang hal ini. Oh nggih. Maafin ya. Nggih. Jadi bukan dan jamaah lainnya. Pak Mustafa itu ilmunya banyak. Qurannya aja hafal sampai qiraah 7-7-nya. Tiap qiraah punya riwayat namanya rawi. Itu tiap qiraati punya 2 rawi, jadi 14. Yang disuruh sama apa? Imam Hafiz 1. Saya belajar lain nanti, kalau sudah selesai baru belajar. 1 tekuni sampai tuntas. Jangan lagi ngaji ke guru ini nggak ada yang tuntas. Itu yang menyebabkan kita nggak pernah selesai. Kelihatannya banyak, tapi stagnan di situ-situ juga. Musa bilang belajar itu satu-satu. Imam Ghazali mengatakan bahwa murid yang ideal itu tidak belajar banyak-banyak, fokus kepada apa yang diajarin gurunya, istiqomah. Kita lagi ngaji ini, ada pengajian lain, ikut boleh, tapi ya gitu akhirnya. Satu aja nggak pernah bersama sampai tuntas kan? Jam 20 berhenti, 15 berhenti, hafalan sampai Alhamdulillah berhenti. Kenapa? Karena pingin banyak yang dilukan. Kita dari sebab 14 banyak yang wajib 1. Memang usah tahu 14-nya. Waktu itu almarhum Agus Niam kan biasa murojaahnya ke saya. Saya lagi ke Jepang hampir 2 minggu. Agus bilang, kan Pak Mustafa gurunya Pak Kudang ya? Saya ngaji ke sana. Datang dia ke sana tanpa bilang saya, tanpa bilang Pak Mustafa. Sampai sana saya bilang, Pak Bos, nggak mau murojaah. Loh, kan Pak Kudang gurumu.
Iya. Pak Bro dipanggil, nggak boleh, saya nggak bisa. Itu bukan hak saya. Tunggu, kalau Pak Udang hilang selamanya, meninggal kamu pindah. Sampai kemarin ada muridnya yang tukang jual jus itu. Udah dibilang sama Pak Imun nggak boleh pulang dulu, harus kembali ke pesantren. Dia nggak nurut, dikeluarin sama Pak Imun. Terus ke tempat saya, ibunya bilang Pak Udang, dia ngaji udah belum. Jadi ngaji di mana? Sama Mas Lumaimin sama Pak Imun. Sudah izin belum? Belum. Izin pun saya akan ngomong dulu, saya nggak berani. Jadi murid itu harus punya adab, guru punya adab. Kalau nggak punya adab, itu kata Habib tadi, sedikit aja nggak nyampe, nggak netes. Jadi ibu-ibu saya katakan nih, bukan saya lagi ngaji, biarin saya khusus di situ, jangan diajak kemana-mana, nggak tuntas nanti. Ya, bikin nggak tuntas, pingin semua diikuti. Kalau belajar falsis mengenai ilmu tauhid silakan, tapi Quran cukup satu dulu, ijazahnya jelas. Saya Musafa, saya Baduri, Sofan Duri, terus sampai ke sampai ke Umar, Ali radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Sabit, Sayyidina Muhammadun SAW, Jibril alaihi salam, Allah jalan-jalan. Kalau kita banyak, dari mana rantai salaf ilmunya? Nggak tuntas semua. Jadi ini amanah dari Kiai Mustafa. Bapak Mustafa ngajar kita hampir 30 tahun, kasih amanah itu. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak belajar Quran bosan cari guru lain, ini bukan saya ngomong, nggak bakal tambah baik, tambah rusak apalagi. Waktu itu ada Ibu Atun, dia udah lama nggak percaya ke saya, datanglah langsung ke Pak Mustafa. Oh ya maaf ya Bibi, itu Pak Mustafa foto nanya, Bu Atun gimana hafalannya? Alhamdulillah Bi, Pak Mustafa saya hafal terus, di rumah hafal sendiri. Bukan itu yang saya tanya, pengerjaannya ke gurunya gimana, sudah sampai mana? Saya nggak lama Bi, nggak rumahnya itu saya. Akhirnya ikut temen nyetorin di guru itu. Terus gimana? Disalahin banyak. Salahnya, bukan gurunya kok belajar di situ. Dimarahin Pak Mustafa. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya pertanyaan ini tidak malah mengundang kita bergoyah-gayut berilmu. Kita ini bukan main orang kerja. Saya dosen. Mau dapat ilmu seberapa? Semua mau diikuti. Satu aja cukup. Cukup. Gitu. Nah, jadi apa yang disampaikan Nabi tadi? Tadi kan kecil aja sedikit, tapi divalidasi guru, diridhoi sama guru, diterima Bu. Pak Mustafa kalau jadi imam tuh, ina atau ina al-ikhlas, kuliah kafirun al-ikhlas, cuma diterima. Tapi itu yang dia mantap dari gurunya, padahal bisa 30 juz. Jadi mungkin ini ya, menambahkan sekaligus, karena saya jadi mulai tahu nih kenapa nggak tuntas. Ibu-ibu pengen banyak belajar semua hal, nggak mau fokus. Saya ini pegang sama Habib, ya pegang sama Habib yang saya bisa. Yang nggak bisa cuma penonton, ya kita nggak bisa. Tapi yang bisa kita ikuti. Begitu. Jadi kalau ini berubah-ubah dulu, ya nggak bisa berkat tuntas. Mohon maaf ya Bib. Silakan ada yang lain. Iya silakan. Salam kata. Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh aja Bu. Dasarnya begini. Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kamu. Bukan semampu itu artinya bab perasaan juga, rasanya pakai Quran ini kok lebih enak ya rasanya, kok cocok ya, ya nggak apa-apa Bu, nggak masalah, mau cetakan mana nggak masalah, yang penting ada keterikatan hati kita sama benda. Ini benda nih Quran, ini bendanya ini senang yang gini nih, itu gimana ya nggak apa-apa, nggak masalah, bagus jadi saksi. Yang dibaca saksi, dua-duanya jadi saksi. Lagi Al-Quran itu benda mati Bu, bukan kayak benda hidup cemburuan. Maunya yang ono aja yang tua. Quran yang tua udah itu kita seneng itu, yang muda, yang baru enggak gitu Quran. Quran itu semuanya jadi saksi. Karena intinya bukan di bendanya, tapi di hakikatnya, di
kandungannya gitu ya Bu. Dia nggak apa-apa ya Bu, nggak apa-apa. Dia masih kebaca Qurannya. Masih ada lagi Bapak Ibu sekalian? Bapak-bapak, ibu-ibu. Cukup. Kan cukup. Alhamdulillah sudah cukup. Sudah banyak Alhamdulillah daripada anak cukup dah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan yang ingin dapat jodoh di sekitar sini cepat dapat, jangan lama-lama. Amin. Toh pagar sudah jadi kan? Amin. Bubur juga sudah siap. Bisa tahu Pak? Itu Bu, yang baru, yang yang stainless. Itu Bu. Memang ayatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai. Ini sebetulnya substansinya banyak banget, walaupun sedikit saya lihat karena tadi itu betul-betul saya harus ngaku juga cuma baca untuk diri sendiri. Nah, alhamdulillah ya kita pelit cuma kita aja pelit ya. Alhamdulillah kita amalkan. Sebelum sekalian kita akhiri pada acara ini. Insyaallah salam dari Yatim Ali. Terima kasih masih sudah di situ silaturahmi. Dia bilang kalau mau datang lagi kasih tahu aja. Ya, nanya berapa sama Anda sekarang sebagai dari Palma. Dan tutup pengajian ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.